Yang gue inget tuh bajunya gede, gombrong gitu, rambutnya ubanan, kriwil. Gue samperin gitu. Dan nengok sumpah. Bener-bener. Welcome back again bersama Dudulers. Hari ini gue kedatangan tamu jauh-jauh dari Bekasi. Gus, thank you loh Gus, udah jauh-jauh kesini. Siap, sama-sama. Nah, Bagus ini adalah teman gue, sahabat gue. Dia punya cerita-cerita yang horor, cerita-cerita mistis. Jadi sebelum lu cerita, gue mau disclaimer. Gue adalah orang biasa, gue bukan paranormal, dan gue nggak bisa ngelihat hal-hal gaib seperti itu. Dan gue di sini sebagai orang biasa menanggapi dan mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman gue yang punya cerita horor. Gue mau tanya ke lu Gus, lu tuh sebenarnya basicnya apa sih? Lu bisa ngelihat gaib-gaib itu gimana sih? Gak ada sih. Nggak ada ya, cuma lu sering ya ngelihat begitu ya? Iya, beberapa pengalaman gue adalah Bahkan dari pikirannya ke sana, jadi kayaknya real gitu. bahkan dari kecil lo ya? Kecil. Dari kecil ya? Iya, dari kecil. Oke, jadi ya langsung aja kali ya lu cerita. Oke. Yang dari kecil dulu aja deh. Jadi saat gue kecil itu, gue itu waktu itu main layangan ceritanya. Enggak, umur berapa ini? TK tuh umur berapa ya? 5. 5-6 tahun lah. Gue main layangan di atas genteng rumah teman gue ceritanya. Jadi rumahnya itu, ini genteng nih. Sananya tuh madep ke kebun. Jadi rumah, ini kebun nih. Nah gue main layangan tuh madepnya ke kebun sana. Itu jam berapa tuh? Persis mau maghrib gitu. Gue inget banget langitnya tuh udah mulai gelap gitu. Tapi ya anak-anak kecil gitu kan. Main layangan tuh sore-sore. Pokoknya yang gue inget, layangan gue tuh putus lah. Akhirnya singkat cerita gue tertuju tuh. Mata gue tuh di kebun itu kayak gue ngeliat kayak ada nenek-nenek gede. Bener-bener gede banget. Asli gede banget. Lu lihat jelas banget. Gue lihat jelas. Itu di antara teman-teman gue semua yang di atas genteng. Gue turun sendiri dari rumah itu. Gue ke kebun sendirian. Enggak, lu kayak kehipnotis gitu ya? Apa gimana sih? Iya kasarnya gitu. Gue kayak harus nyamperin nih gitu. Gue bener-bener. Tapi sadar? Gue sadar sih. Gue sadar, gue jalan, gue sadar, gue nyamperin. Intinya. Dan teman-teman gue pun kayaknya nggak ada yang ngeh deh. Gue mau kemana, nggak ditanya gitu. Tiba-tiba gue jalan sendiri ke tengah kebun itu. Nah gue jalan dari belakang nih. Wujudnya gede, bener gede, gue inget banget tuh. Bajunya gombrong. Gede tuh gede seberapa? Aduh gimana gue gambarinnya. Kayak ya pohon tinggi gimana sih? Pohon tinggi Berarti tuh ya lebat sekitar gitu. 7 meter, 5 meter. Nggak nyampe sih. 3 meter, 5 meter ya segitulah. Kok lu nggak takut di situ? Nggak tahu, gue nggak tahu kenapa pikiran gue kosong aja. Saat jalan, yang gue inget tuh bajunya gede, gombrong gitu, rambutnya ubanan, kriwil. Gue samperin gitu. Dan nengok sumpah. Bener-bener. Dia senyum gitu kan. Terus pas senyum, Wah, anjir sih. sumpah gue merinding. Pas senyum, seingat gue tuh abis dia senyum, gue nengok, ternyata udah maghrib lewat. Ternyata nyokap gue sama tetangga-tetangga gue nyariin gue, jemput ke kebun itu. Pas gue nengok lagi, udah nggak ada itu nenek-nenek. Berarti gue gambarin ya. Kalau sesuai imajinasi gue, lu jalan ke hutan itu, ke kebun itu, ada nenek-nenek gede, dan lu dateng, dia nengok, senyum. Habis itu tiba-tiba udah maghrib. Tiba-tiba udah maghrib dan Enggak, lu senyum lu lihat-lihatan dong berarti? lihat-lihatan, gue inget banget. Lihat-lihatan, asli. Lama itu? Sekelebat doang. Sekelebat doang. Soalnya pas gue lihat-lihatan, gue langsung nengok belakang, ada nyokap gue sama warga situ nyariin gue. Ternyata gue udah lama di situ. Anjir.
Gue udah lama di kebun itu. Wah anjing, gue merinding. Enggak. Lu masih ingat gak semua gimana? Kalau mukanya normal, sumpah muka nenek-nenek biasa. Tapi nggak apa ya, mukanya bukan nenek-nenek muka Indo, kayak muka orang luar gitu. Cantik gitu ya? Kayak zaman Belanda ibaratnya gitu. Mancung, cantik. Mancung. Gedenya sih yang gue inget gede banget itu, parah gede banget. Yang gue nggak nyangka itu, tiba-tiba gue dijemput rame-rame dan katanya gue udah lama di kebun itu sendirian. Gila. Lu kalau sama main gak dijemput mungkin lu Gue nggak ngerti deh. hilang kali ya? Bisa jadi. Kayak kalau orang-orang bilang sekarang sih kayak gitu mungkin terkenalnya Wewe Gombel kali ya. Gede gitu. Ya gue nggak tahu sih namanya apa. Iya, katanya kalau ya wewe gombel gitu kan suka nyulik anak kecil ya. Itu kejadian di mana? Di rumah gua. Rumah lu Di rumah gua di Bekasi. Di Bekasi. Masih ada sampai sekarang kebunnya, batunya ada. Tapi lu setelah kejadian itu lu nggak pernah lagi ketemu hal-hal itu? Maksudnya nggak ketemu si nenek itu lagi? Oh enggak pernah. Enggak pernah sih. Gila. Terus lu masih tinggal di situ juga? Masih sampai gua gede. Saat itu rumah sampai sekarang masih ada karena rumah nyokap sendiri. Sorry apa? Ada nggak sih yang kiai atau orang pinter di sana langsung yang ngusir mereka gitu? Nggak ada cerita seperti itu? Nggak ada deh. Memang berarti abis lu ketemu ya udah dilupakan gitu aja. Kayak udah ini aja sih. Cukup tahu aja gitu. Ya orang-orang situ karena udah tahu. Ya udah besok jangan main di situ gitu. Kan di situ begini gitu jadinya. Kayak udah dicap ini tuh tempat serem, makanya jangan ke situ gitu. Nggak ada yang mau ngusir, nggak ada. Nggak ada yang ngusir ya? Nggak ada. Kita ngomongin cerita lu yang katanya lu yang naik gunung ya? Ya. Naik gunung ya? Lu naik gunung. Lu bisa ceritain awalnya gimana sih? Nah kalau itu